Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak kemarin di video pertama kita udah bahas ya, misal kekhawatiran kita dengan adanya AI dapat menggantikan software engineer. Jadi nggak benar, justru software engineer itu bisa lebih kerja efektif dengan menggunakan AI ya. Setelah itu kita juga udah nyoba tuh kita pakai dua tools. Yang pertama adalah dua tools AI. Yang pertama adalah ChatGPT dan yang kedua adalah VZero untuk membuat suatu aplikasi simple ya untuk UI-nya aja. Jadi untuk UI-nya aja kita udah bikin dan itu bisa ditaruh sebagai portofolio kalian. Nah, sekarang gimana caranya portofolio kalian itu supaya tampil di website ya, supaya bisa diakses sama semua orang. Itu sekarang kita pakai cara biasa cara yang paling gampang dulu yaitu menggunakan Vercel. Emang dari mereka Vercel dan eh, ya mudahlah untuk lewat GitHub. Jadi syarat utama itu yang pertama kalian udah ada GitHub-nya. Syarat yang kedua udah ada project-nya udah kalian masukin ke GitHub, dan yang ketiga tinggal daftar aja ke Vercel-nya. Jadi mungkin kita mulai aja lah, kita start mulai dari website yang kemarin yang sudah kita buat. Itu dari sini ya, kita udah bisa lihat ini hasil readme kita, ini untuk deployment. Nanti selanjutnya kalau misalnya udah mulai advance lagi, kita bakal nyoba deploy-nya ke VPS kita atau virtual private server kita sendiri ya. Oke, sebentar. Ini supaya fokus dulu. Pertama untuk sebelum deploy kita harus pastiin dulu untuk si aplikasinya ini dapat kita build secara production-nya. Jadi caranya kalian biasanya pakai npm untuk awal-awal ya, npm run terus kita pakai package yang mana. Jadi aku harap kalian udah baca-baca dan ngerti tentang cara penggunaan uh, projectnya. Jadi jangan cuman pakai AI aja, harus ngerti bagian kodenya. Kita bisa pakai npm run, terus di sini ada dev, ada build, ada start. Kalau misalnya kita melakukan kemarin udah dipraktikin juga kan ya PNPM. Aku lebih suka pakai PNPM sebenarnya. Ini oke. Ini ini bisa aja di running ya. Bisa kita lihat ini bisa di running, ada aplikasinya. Oke, setelah itu ada lagi ya, sebenarnya nggak ada masalah. Oke, untuk dev nggak ada masalah. Sekarang yang kita akan coba adalah menggunakan next build-nya. Karena yang untuk deployment itu yang akan kita pakai ada di sini ya. Jadi kita coba npm build. Ini kalau misalnya ada error, ini kan dari AI nih, kita belum 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 ngotak-atik sama sekali, bener-bener full copy paste download dari AI-nya. Terus kita coba di lokal kita. Nah, ternyata ada beberapa error ya. Nah, ini error-error yang sebenarnya gampang kita perbaikin dan bisa pakai bantuan AI juga atau pakai bantuan auto quick fix dari si Visual Studio-nya sendiri. Jadi kita replace ini. Jadi ini kita pakai TypeScript dan Next. Jadi mereka tuh tidak mengizinkan eh, adanya curug apa ya ini namanya. Kalau ini benar curug ya, curugnya bisa diganti pakai ini. Kita bisa pakai quick fix. Kita enter, terus ada beberapa error lagi. Ini ada beberapa error wajar karena kita ada emang dari AI juga ya. Eh, Mereka kadang-kadang nggak peduli dengan error-error kecil. Ya, harus kayak ini lah. Ada, jadi cuman karena kita nggak pakai aja. Terus is open juga sama. Saya ulangin, ini karena kita pakai TypeScript. Jadi kalau untuk TypeScript itu ini ada kayak, nah ini nih. Jadi value-nya udah kita state, tapi nggak pernah kita pakai. Nah itu tuh di TypeScript tuh bisa nge-return warning aja sebenarnya. Jangan kita bisa fix-nya dengan di ini aja gitu, di apa namanya, di disable aja warningnya gitu. Ini bisa aja bakal tetap kita run, tapi ya kita ikutin aja, kita delete aja supaya supaya kita cepat bisa cepat build aja ya. Terus kita coba build lagi, apakah masih ada error. Kalau misalnya errornya sudah selesai, oke, kita bisa lihat di sini ya. Di sini kita lihat bahwa kita masih punya error nih. Punya error apa? Punya error bahwa params-nya itu kayak gini. Nah, ini tuh kalau misalnya kalian baca masalah di dokumentasi di Next.js, kita kan waktu di Vercel-nya itu Next.js yang dipakai oleh Vercel-nya itu adalah versi 13.
Setelah itu kita download, di video kemarin lah kita download, terus kita melakukan PNPM update. PNPM update itu kita mengupdate semua library yang kita punya menggunakan library yang paling baru, dan yang paling baru ini kita itu menggunakan versi berapa ya? 15 ya, 15.15 ini, 15.5. Nah, ini di sini tuh ada perubahan untuk page properties. Page properties ini, page properties ini nggak bisa kita pakai hanya menggunakan apa ya? Hanya menggunakan konstan gitu ya. Jadi kalau di next 15 itu page properties itu harus memakai promise ya. Jadi kita harus memakai promise. Jadi di sini kita bisa harus kita buat aja kayak gini, interface dari sebuah, ini kan product page ya, produk um, halaman ini mana sih? Oh ya, ini product page ya, product page property. Nah, ini bisa pakai param, ID string, ini udah ada AI-nya juga. Jadi ini bisa kayak gini, product page, param, param, sini udah bisa kayak gini. Ini kita ganti jadi kayak gini supaya dipakai. Uh, oh sorry, ini bisa, harusnya bisa kayak gini aja sih. Ini ya. Jadi params, isi dari params itu adalah product page ID, terus di sini params ID, params ID. Nah, parameter ini tadi ini sebenarnya AI-nya masih salah juga ya, namanya AI ya, ini kita harus ganti ini jadi promise. Jadi params ini isinya itu adalah tadi adalah promise dari sebuah apa, ID. Nah, nah, ini yang benar harusnya. Jadi promise dari sebuah ID, ini param ID seperti ini, terus dari sini kita pakai namanya use dari React ya. Ini kayak gini, ini kita ambil dari React. Nah, ini udah nih, kita nggak usah pakai ini lagi, nggak usah pakai ini lagi. Ini udah diganti semuanya, params ID. Oke, harusnya sekarang kalau kita misalnya pnpm build, udah nggak akan error. Ya, harusnya. Ini kalau misalnya, mudah-mudahan nggak terlalu panjang videonya. Ya, kalau misalnya udah bisa ngelihat kayak gini sih, harusnya udah bisa ya, ini udah selesai, ini udah beres ke build. Kalau misalnya udah berhasil ke build, ini berarti kalian udah bisa deploy ke ke server kalian. Ini sekarang aku ajarin pakai Vercel ya. Jadi yang perlu kalian lakuin itu cukup daftar aja, daftar ke vercel.com, kalian registrasi ke vercel.com, nanti kalian bakal masuk ke dashboardnya. Dashboardnya itu kayak gini. Ini jelas nggak? Sama aja ya. Nah, kayak gini, di sini ada nama kita, terus ini kayak gini, ini complete nih kalau kayak gini, kalau misalnya mau lihat. Oke, nah di sini kita tinggal ini aja sebenarnya, add new, sini add new, terus add new project. Terus dari add new project kita ini, nah ini kita sambungin dulu nanti ke gitnya. Jadi jangan lupa buat git, tuh selalu aku ingetin karena penting banget itu git ya, harus selalu untuk orang-orang ngelihat apa aja yang udah kalian buat. Ini udah aku sambungin, ini Nuna Beauty juga udah ada, jadi tinggal diimport aja. Ini udah diimport, nama projectnya apa, terus frameworknya apa. Ini frameworknya ada banyak, kalau misalnya kalian emang mau belajar yang lain boleh. Ini ada banyak di sini nih. Sekarang kita pakai Next.js, jadi tetap pakai Next.js. Yang lain-lainnya nggak ada karena ini cuma aplikasi simple. Ini kalau misalnya kalian ada kayak connection string ke database, sini kelihatan nggak sih? Jelas nggak sih? Nah, di sini connection string ke database atau ada apa-apa, ini kalian bisa edit-edit di sini, cuman kita belum pakai juga karena ini pure cuman UI-nya aja. Udah, kita tinggal klik deploy aja.
Tunggu beberapa saat, nggak beberapa saat juga sih, mungkin bakal agak lama ya, mungkin kalau agak lama nanti aku bakal cut videonya. Sambil ngomongin ya, jadi kayak tadi udah yang aku bilang sebelumnya, kita emang pakai AI, cuman pakai AI itu nggak sempurna ya. Jadi kayak tadi kita udah beres upload dan ternyata ada error-error yang keluar. Nah itu harus tetap kita yang benerinnya juga gitu. Misalnya benerinnya di mana, apa yang harus kita lakukan. Makanya di situ yang penting itu adalah kita ngerti konsep tentang software engineering-nya sendiri gitu. Nah, dari situ kita bisa coba ngebenerin apa yang udah dibuatin sama AI tadi dengan cara kita. Kalau misalnya sudah selesai, ya udah. Jadi, kalau misalnya bilang bakal menggantikan, enggak lah ya, karena AI juga nggak bisa ngelakuin semuanya gitu. Masih butuh ke orang-orang yang harus mengerti fundamentals dari software engineering itu sendiri. Nah, ini udah selesai. Bisa kita lihat, ini aplikasinya udah jadi. Congratulations. Kita bisa insert preview. Terus kita bisa add domain juga. Kalau misalnya kalian udah beli domain sendiri, misalnya punya domain sendiri, kelihatan. Nah, gini. Ini kalau misalnya kalian udah punya domain sendiri, bisa juga pakai domain kalian. Ini ada enable spin insight juga, biasanya itu buat ngetes aja masalah user biasanya, user experience. Nah, ini apakah udah bisa dibuka? Ini harusnya udah bisa ya. Kita tinggal visit aja. Ini kita bakal dikasih URL gratis. Ini nama project kita .versel.app, dan ini udah bisa kasih lihat sebagai apa namanya, portofolio kalian. Jadi ya segitu aja sih sebenarnya. Simple banget kan. Kalau misalnya tanpa ngomong-ngomong yang lain, babi bu yang lain, ini video pendek banget. Kalian cuma cukup daftar Verselnya, terus kalian link ke Git kalian, terus dari link Git kalian udah tinggal create new project, projectnya dibuat, terus deploy di Verselnya. Ini kalian udah bisa dapat URL sama dengan, dan udah HTTPS lagi, udah HTTPS, udah kalian udah nggak usah mikirin masalah SSL certificate dan lain-lainnya. So ya, yeah, itu aja. Jadi semangat bikin-bikin aplikasi, namun tetap ingat PR-nya itu kalian harus tetap ngerti kode yang kalian buat itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu error atau apa, kalian tahu di mana harus ngebenerinnya. Terus setelah itu ya udah tetap semangat aja sih. Terus belajar, terus penasaran ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.